Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Saharabule, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nagitio. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Aisyah Selatan. Kali ini saya bersama Ibu Yasinta Binami sebagai guru biologi di SMK Negeri 1 Aisyah Selatan. Selamat pagi Ibu Yanti. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Amin, baik dan luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat ya Ibu Yanti. Amin. Baik Ibu, seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan kegiatan observasi kelas pada saat pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Selanjutnya, tujuan melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Ibu dalam kelas. Seperti itu ya Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada peserta didik pada saat pembelajaran nanti seperti apa ya Ibu? Oke, baik Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas itu ada dua. Yang pertama itu memahami konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan yang kedua itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, baik Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada peserta didik nanti ya. Oke, selanjutnya seperti apa area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran nanti? Oke, makasih Ibu. Area pengembangan yang ingin hendak dicapai itu ada 5. Yang pertama itu tentang pemahaman konsep dasar, yang kedua pengamatan secara biologis, yang ketiga keterampilan kritisnya, yang keempat itu sikap ilmiah, terus yang terakhir itu adalah pemecahan masalah. Baik Ibu, berarti ada 5 ya area pengembangan di mana yang menjadi fokus Ibu terhadap peserta didik Ibu pada pembelajaran nanti ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas, baik strategi pembelajaran ataupun model pembelajaran dan juga metode pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam kelas nanti. Baik Bu, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan bersama murid di kelas. Yang pertama, model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model PBL. Dengan metode yang saya gunakan itu adalah diskusi, lalu ada observasi langsung, ada tadi sudah dijelaskan diskusi kelompok, lalu yang terakhir dengan penugasan saya berikan kepada murid nanti. Oh, baik Ibu, berarti strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti model role-playing based learning-nya, pembelajaran berbasis masalah. Dengan metode yang Ibu gunakan itu ada diskusi kelompok, ada observasi dan juga ada penugasannya Ibu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Kira-kira seperti apa media pembelajaran yang akan Ibu sediakan pada pembelajaran nanti? Oke Bu, jadi media yang saya siapkan di dalam pembelajaran bersama siswa itu ada 2 yang saya gunakan, ada yang dalam bentuk video, ada yang juga dalam bentuk gambar. Baik Ibu, berarti ada media pembelajaran ya yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti, ada video-video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan dan juga ada media gambar yang Ibu siapkan kepada anak didik pada saat pembelajaran nanti. Diharapkan Ibu bisa menyiapkan media ini dengan baik ya. Baik, kira-kira kapan ya Ibu Yanti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Seperti di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa? Oke Bu, rencananya ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 di kelas 10 RPL
pada jam 7.30 sampai dengan jam 9:10 WITA. Baik Ibu, terima kasih. Berarti nanti di hari Kamis jam pertama ya, jam 7.30 di kelas RPR, saya akan datang ke kelas bersama Ibu untuk melakukan observasi kelas untuk mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, baik Ibu, setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, nanti kita akan mengadakan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu ya Ibu. Oke, terima kasih. Setelah percakapan kita hari ini, seperti apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih Ibu. Setelah saya melakukan percakapan bersama Ibu, saya merasa senang, bangga, dan bahagia, di mana percakapan ini membawa nilai positif untuk saya sebagai guru, di mana saya lebih matang mempersiapkan strategi, model, media pembelajaran, sehingga tujuan yang ingin kita capai bersama peserta didik dapat dicapai dengan baik dan benar. Oke, baik Ibu Yanti, luar biasa ya. Saya juga ikut senang, ikut bahagia dengan percakapan yang kita lakukan hari ini, sama juga seperti yang Ibu Yanti rasakan. Terima kasih ya Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam percakapan praobservasi bersama saya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis ya Ibu. Oke, demikian percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, terima kasih sama-sama. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke, silakan duduk. Sudah seperti biasanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Meminta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dan berdoa. Bapa dan Roh Kudus, amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kita semua. Tapi dari semua ada 10 orang. Ibu lihat semuanya ada semua ya. Oke. Mari kita beri aplaus untuk kita semua yang masih semangat ya, terus untuk hadir datang ke sekolah ya. Oke. Yang berikut pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang baru, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk coba mengingatkan kembali materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ada yang masih ingat atau ada yang bisa memberikan sedikit komentar tentang pertumbuhan dan perkembangan? Apakah di antara keduanya sama atau beda? Ada yang bisa satu orang? Kalau yang bisa silakan angkat tangannya. Ada yang bisa? Atau ada yang bisa membedakan? Oh Ibu, kalau pertumbuhan seperti ini, kalau perkembangan seperti ini. Kalau dia tidak bisa membedakan, mungkin bisa memberikan contoh. Ibu, kalau contoh pertumbuhan begini, perkembangannya begini. Mengingatkan kembali materi yang kemarin. Ada yang masih ingat?
Ayo, Sari. Jadi kalau pertumbuhan itu ini bisa dilihat dari pertumbuhan tinggi badan, Atau berat badan, terus kalau perkembangan itu contohnya seperti dari kita bayi, setelah dari kita bayi masuk ke usia 1 tahun. beri aku dulu untuk ini Sari. Kalau pertumbuhan dia membedakan ya. Kalau pertumbuhan itu seperti tambah tinggi, tambahnya berat badan. Kalau perkembangan itu tapi saat dia meloncat dari bayi langsung ke anak-anak ya. Tapi sebenarnya kalau dari bayi dia tumbuhnya dari apa dulu baru sampai ke anak-anak, remaja sampai dia manula. Itu dari Sari. Ini ada yang lain masih ingat? Ini satu orang lagi bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ada? Nah, oke. Silakan. Pertumbuhan itu dari bayi ke anak-anak, terus ke umur 1 tahun sampai 3 tahun. Perkembangan dari tinggi badan habis Di badan apa? berat badan dan tinggi. Oke, berarti aku juga untuk perkembangan. Jadi beda antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan itu contohnya harus bisa bedakan ya. Jadi ini siapa tadi bukan salah ya, tetapi dia mungkin keliru sedikit ya. Kalau yang tadi dijelaskan itu adalah perkembangan ya. Mulai dari bayi sampai sekian itu adalah perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi seperti yang saya jelaskan ya, mulai dari tinggi badan, berat badan ya, bisa diukur ya. Dan ingat pertumbuhan dan perkembangan itu dia bersifatnya irreversibel ya. Dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Kalau disuruh tumbuh tidak mungkin dari dia tumbuh mulai dari umur tingginya dari 5, tidak mungkin dia turun lagi menjadi 2, tidak mungkin ya. Dia terus ke atas ya. Begitupun dengan perkembangan tadi. Jadi itu pemaparan awal. Ibu hanya mengingatkan kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini kita akan belajar. Dia punya tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya. Yang pertama kita memahami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Makhluk hidup di sini ada apa saja tadi? Yang manusia. Oke. Jadi ada manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan yang kedua itu adalah kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yaitu faktor yang terjadi pada manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Sebelumnya Ibu minta kalian tetap kembali mengarah pada kesepakatan kelas kita bahwa kita harus tetap aktif dalam proses pembelajaran kita. Oke. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari video yang nanti Ibu tayangkan silahkan kalian menyimaknya lalu setelah kalian menyimak silahkan kalian ketika saya meminta untuk menyampaikan apa saja yang kalian temukan pada video yang nanti Ibu tayangkan ya. Jadi masing-masing punya ide yang mau sampaikan kepada Ibu, apa isi pesan dari video atau video ini dia menyampaikan tentang apa kepada Ibu atau kepada kita semua ya.
kalian ada yang mungkin bisa menyampaikan kira-kira apa yang dipahami, atau mungkin dari video tadi dia mau menyampaikan pesan apa untuk kita semua, atau apa isi dari video tadi? Isi dari video tadi tentang perkembangan dan pertumbuhan pada manusia dan hewan. Itu saja. Ada yang lain? Manusia hewan dan tumbuhan. Ini Is manusia, hewan dan tumbuhan yang bagaimana di video tadi? Manusia, hewan dan tumbuhan yang bagaimana? Ceritakan saja. Santai-santai ceritakan saja dari video tadi. Is bilang itu ada manusia, hewan dan tumbuhan, no? Yang bagaimana? Manusia, hewan dan tumbuhan yang bagaimana? Jangan mikir jauh. Setelah kalian nyimak video tadi tuh, justru berpikir pakai bahasa yang ilmiah, bahasa kalau seorang begini, pasti nanti salah. Tidak, sampaikan saja apa yang kalian simak tadi tentang video tadi. Sampaikan saja. Jangan terlalu berpikir bahwa kalau saya sampaikan ini nanti saya salah. Oke, Sari mau mengulangi lagi. Perkembangan yang saya simak tadi dari video itu, perkembangan dari bayi menuju masa dewasa. Lalu setiap manusia memiliki perkembangan yang terbatas. Biasanya manusia memiliki batas umurnya sekitar 25 tahun. Tumbuhan memerlukan matahari untuk tumbuh dan fotosintesis. Bisa ada Sari? Itu deh. Mari kita beri aplaus dulu untuk Sari. Dua kali, dia sudah menyampaikan gagasannya atau idenya tentang video tadi. Sari menjelaskan bahwa itu video yang tadi dia menjelaskan proses perkembangan yang terjadi pada manusia. Lalu di situ ada tumbuhan ibu, ada tumbuhan juga dia membutuhkan matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Itu dari Sari. Ibu minta lagi, ada yang lain? Mengantuk? Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Berikan semangatnya seperti apa? Ayo, satu orang yang laki-laki bisa? Satu orang bisa berdiri berikan kita ice breakingnya? Bisa? Siapa yang bisa memimpin ice breakingnya? Bisa? Oh ini kasih kita ini ice breaking dulu. Ayo mau di depan atau di situ? Dan di sini tadi. Menghadapkan
perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Terus menuju kedewasaan. Beri aplaus dulu untuk Afila dulu. Masalah yang lain? Masalah yang lain? Masalah yang lain jadi bisa? Bisa. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi dia tadi sebenarnya banyak pesan-pesan yang dia sampaikan untuk kita ya. Tadi dia menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup ya, dan manusia, hewan dan tumbuhan. Ingat konsep dasarnya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu proses ya, perubahan volume atau ukuran ya. Nah, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ya. Kalau perkembangan dia proses menuju kedewasaan ya. Dia proses menuju dewasa. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa mulai tumbuhnya apa? Kumis itu di dewasa ya. Kalau tumbuh tadi sudah dijelaskan tadi ada ibu pegang tali senti toh. Nah, tali senti itu maksudnya kira-kira kita bertumbuh itu dia bisa ukur ya. Pakai ukur ya, tinggi badannya sekian-sekian. Tetapi dua-duanya irreversibel ya. Artinya dia tidak lagi bisa kembali ke bentuk yang semula. Sekarang kalau sudah selesai, sudah bisa menonton video tadi? Sudah bisa? Sudah. Sekarang ibu minta kalian untuk duduk di dalam kelompok seperti yang sudah kita bagikan. Nanti jangan bergerak, dengar instruksi. Kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD dengan menggunakan buku sumber yang ada. Bisa juga searching di internet menggunakan handphone kalian masing-masing. Silakan kerja nanti. Harapan ibu bahwa di dalam kelompok nanti kita berdiskusi secara aktif, secara bersama-sama ya. Dia tidak menonton sampai mengerjakan saya yang menonton, tidak ya. Semuanya harus aktif di dalam diskusi kelompok. Nah, setelah kalian diskusi nanti, masing-masing kelompok akan melaporkan hasilnya di depan. Jadi ketika temannya melaporkan hasil diskusinya di depan, seperti biasa kita ada sesinya tanya jawab boleh bertanya. Jadi ingat, setelah ibu menyampaikan pesan-pesan ini, silahkan kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Ayo silahkan. Dan yang duduk bersama, diskusikan bersama, ngomong sudah.
harus selalu aktif ya, jangan lama-lama sampai kerja ya. Oke. Ayo, bisa. Ayo ambil gate, jangan duduk. Ingat tadi sudah kasih nilai, nanti observasi. Apa nilai? Bukan hanya di dalam kelompok saja, nanti masing-masing kan. Siswa mana yang hanya duduk menonton, yang mana yang dia kerja, dia tidak ingin nonton, ganteng. Dan hanya pegang ini berpoin ini. Ada masih ada buku, masih ada handphone. Silakan disini, jangan duduk. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Kalau masih semangat, jika ada kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya, silakan mempresentasikan hasilnya di depan. Ada yang sudah selesai? Oke. Silakan dari saya. Saling menjelaskan tentang apa? Pertemuan terjadi berapa? Oke, silakan. Terima kasih teman-teman. Kami akan melakukan hasil catatan waktu dan kesempatan sebagai kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Berat badan dan tinggi badan bayi setiap bulan. Baru lahir, berat badan 11,1, tinggi badan 16,3. 1 bulan, berat badan 12,4, tinggi badan 17,8. 2 bulan, berat badan 13,7, tinggi badan 19,4. 3 bulan, berat badan 14,3, tinggi badan 20. Diagram tahapan perkembangan manusia. Ada terdiri dari 6, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Bayi terdiri dari 0 sampai 1 tahun, balita 1 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun, dewasa 19 sampai 65 tahun, lansia 65 sampai 65 tahun ke atas. Apa yang terjadi pada tahap remaja dalam perkembangan manusia? Pada tahap remaja terjadi perubahan fisik yang signifikan seperti pubertas serta perkembangan emosional dan pencarian identitas diri. Mengapa penting untuk memahami tahapan perkembangan manusia? Memahami tahapan perkembangan manusia penting untuk memberikan dukungan yang sesuai pada setiap tahap kehidupan. Ada teman-teman yang mau bertanya, kami beri waktu. Oke, kelompok memberikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan. Tapi sebelumnya untuk kelompoknya Sari, tadi itu ada tabel pengamatan. Nah, walaupun tadi itu maksudnya diisi usia, berat badannya 0 sampai berapa, itu badannya berapa, yang di sebelah itu tinggi badannya berapa, itu pengamatan sebenarnya. Nanti pertanyaan di duanya tadi di bawah ada 2 pertanyaan, tapi tidak masalah. Nah, sekarang tinggal mungkin ada kelompok yang mau bertanya kepada kelompoknya Sari, disilahkan. Tadi di kelompok Sari itu menjelaskan tahapan pertumbuhan pada
Kalau sudah mengantuk pasti dia tidak ingat apa yang dijelaskan oleh Sari ya. Nah, tapi kelompoknya Alin masih tidak mengantuk, mereka masih semangat ya. Jadi dia bertanya ulang lagi. Dulu untuk kelompok ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ingat terbaik ya. Ibu meluruskan kembali proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok tadi sudah benar. Tetapi ingat kembali memperhatikan ke rumah. Ada bayi, ada adik bayi, ada tetangga, perhatikan ya. Jadi belajar bukan berarti kita hanya menghafal. Lihat saja di antara kita belajar tentang makhluk yang ada di antara kita ya. Jadi tidak usah perlu menghafal dia jauh. Ada adik di rumah mulai belajar. Oh adik saya usia berapa? Apa yang dia buat? Dia mengalami pertumbuhan atau perkembangan dulu ya. Oke, beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah, silakan duduk. Sekarang kelompok yang lain, mungkin ada yang sudah? Oke, Alin silakan. Silakan siapa yang moderator, siapa yang melaporkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Wani. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Diagram siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur pada hewan. Yang kedua larva atau bisa disebut ulat. Telur menetas menjadi ulat yang memakan daun. Yang ketiga pupa atau bisa disebut kepompong. Ulat berubah menjadi kepompong dan mengalami metamorfosis. Yang keempat imago. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada tahap pupa dalam siklus hidup kupu-kupu? Pada tahap pupa, ulat mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh menjadi kupu-kupu dewasa. Pertanyaan kedua, mengapa metamorfosis penting bagi kupu-kupu? Metamorfosis penting karena memungkinkan kupu-kupu untuk berkembang dari bentuk larva yang makan banyak menjadi bentuk dewasa yang dapat terbang dan berkembang biak. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kami mau bertanya sedikit. Coba jelaskan pada kami tentang imago. Imago adalah kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa ini keluar dari kepompong dan siap untuk berkembang biak. Alin sudah menjelaskan demikian. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Alin. Itu sebenarnya ada kelompoknya Alin menjelaskan perkembangan yang terjadi pada hewan ya. Hewan khususnya dia di sini dia memilih perkembangan yang terjadi pada kupu-kupu. Jadi tadi dijelaskan oleh Alin bersama teman-teman bahwa kupu-kupu ini dia mengalami yang namanya metamorfosis. Jadi dijelaskan tadi diagramnya, tahapan metamorfosisnya itu dijelaskan mulai dari telur hingga kepada imago ya. Jadi tadi dijelaskan di telur dia buat apa-apa sampai yang kedua itu larva. Terus yang ketiga yang terakhir itu ada imago, tidak menjelaskan. Imago itu sama saja hewan yang dewasa ya. Imago. Oke, ada yang masih bertanya? Silakan kelompok. Apakah kelompoknya Afila mau bertanya? Tidak. Pas. Sekian dan terima kasih. Oke, mari aplaus dulu untuk kelompoknya Alin. Silakan. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak untuk yang sudah aktif dalam kegiatan berkelompok tadi, berdiskusi. Yang belum menyampaikan pendapatnya, harapan ibu bahwa pertemuan kali berikut kalian sudah lebih aktif untuk menyampaikan pendapatnya terhadap hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi dalam diskusi kita sebenarnya kita bicara tadi seperti tujuan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan dari awal tadi, bahwa kita memahami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Tetapi hari ini kita hanya bicara tentang
manusia dan hewan. Semuanya kali berikut. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada pertumbuhan yang terjadi pada manusia, hewan dan tumbuhan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tetapi tadi di dalam diskusi belum ada nampak yang bertanya tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum Ibu meminta kalian untuk membuat rangkuman, mungkin ada salah satu yang waktu tadi dalam diskusi belum sempat bertanya, tetapi mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu. Ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kita punya pertumbuhan dan perkembangan, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan? Ada berapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada 2. Angkat tangan yang mau menjelaskan, silakan kelompok ya. Faktor eksternal dan internal. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, itu faktor internal dan eksternal. Ada yang bisa kasih saya contoh? Yang faktor internal seperti apa, yang eksternal seperti apa? Yang kalian tahu? Kira-kira faktor ini, Ibu ada 2. Tadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau yang dari dalam seperti apa? Yang dari luar seperti apa? Apakah dari gennya, apa dari hormon atau seperti apa? Ada tujuan pembelajaran kita hari ini kan ada 2. Iya, faktor apa yang kamu bilang dari dalam itu kenapa? Pengaruh dari apa? Pengaruh dari gen atau pengaruh dari hormon? Pengaruh dari gen. Satu ingat ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2, dari dalam dan ada dari luar. Yang dari dalam itu ada 2, ingat ada gen dan ada hormon. Yang dari luar itu adalah faktor lingkungan. Itu sebenarnya. Oke, kalau sudah selesai, Ibu sudah memasuki karena tadi dalam diskusi tidak ada pertanyaan. Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan. Sari silakan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan proses peningkatan ukuran dan sel pada makhluk hidup bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan proses menuju dewasa bersifat kualitatif. Faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu internal dan eksternal. Saja ya, tentang pemahaman konsep kita pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya kalian hanya bisa paham pertumbuhannya seperti apa, perkembangan seperti apa. Lalu yang kedua tadi Ibu baru selesai omong. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup, manusia, hewan dan Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk kembali masing-masing di dalam meja, di dalam tempat duduk seperti semula. Kita akan melakukan yang namanya post-test. Silakan cepat. Sudah? Soalnya hanya 3 nomor. 5 menit kerjanya. Kan hanya 2 konsep hari ini. Tidak banyak-banyak.
kerjakan masing-masing. Satu menit lagi ya. Sudah? Oke, baik. Kumpulkan. Waktu selesai. Kumpul sudah. Sudah. Oke, kita sudah melakukan post test. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi ya. Ibu akan bagikan lembaran refleksi. Silahkan kalian mengisi di dalamnya sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu siapkan ya. Masing-masing orang langsung mengisinya. Jangan lagi bertanya, kau punya bagaimana? Saya punya bagaimana? Tidak ya. Jadi masing-masing kau menuliskan di dalam isi hati engkau ya. Bagaimana kegiatan proses pelajaran yang terjadi kita pada hari ini. Jadi waktunya hanya 2 menit. Silakan diisi. Pahami pertanyaannya. Silakan diisi. 2 menit saja.
kepada kalian semua, untuk adik-adikku yang baik, yang ganteng dan yang cantik-cantik, harapan ibu kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran kita dari dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pertemuan kali berikut kita lanjut berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan atau pada tanaman. Nantinya ibu tetap membagikan LKPD-nya kepada kalian. Nanti saya bagikannya kepada kelompok tadi, ada 3 kelompok. Tetap saya bagikan satu-satu. Tetap membuat percobaan eksperimen kita buat di rumah dari kacang hijau. Nanti ada lembar LKPD-nya ini saya bagikan. Masing-masing kelompok silakan ke rumah Masing-masing kelompok kembali ke rumah, ambil kacang hijau yang ada di rumah yang mungkin sedikit kita buat pola, buat nasi, membuat percobaan. Nanti ada tabel yang ibu bagikan. Kalian mengisi tabel-tabel dalam LKPD yang sudah ibu siapkan Jadi dipraktekkan di dalam kelompok, tidak menonton satu orang yang kerja kerja di dalam kelompok, dan minggu depan kita siap mempresentasikannya. Jadi saya bagikan LKPD-nya, ini artinya persiapan pertemuan kita kali berikut dikerjakan di dalam kelompok Ibu bagi satu-satu saja dalam kelompok. Ya, tentang tumbuhan pria kelompok ini sebenarnya. Oke. Jadi perhatikan tabel diisi membuat percobaan. Kevin itu nanti satu kelompoknya 1 LKPD-nya dikerjakan. Kevin dengar dulu. Ambil kacang hijau, biji kacang hijau itu silakan kau buat di situ, kau ada kapas, basahkan dia sesuai langkah yang ada di dalam LKPD itu, mengikuti itu seperti itu isi seperti apa yang diperintahkan dalam LKPD. Sehingga pertemuan kali berikut kita datang, tinggal kita mempresentasikan hasil yang kalian sudah melakukan percobaan di rumah. Jadi untuk hari ini kegiatan proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Ibu minta orang untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Yang coba lagi buat pemimpin kita doa. Silakan Benny. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Bu. Tetap semangat untuk proses pembelajaran kita ke depan. Silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di kegiatan pasca observasi bersama saya Siti Sahara Bule, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Aisyah Selatan, Kabupaten Nagetio. Pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Ibu Yanti sebagai guru yang diobservasi pada saat kegiatan supervisi akademik kemarin. Dan saat ini juga saya ditemani oleh Pak Pelajar Praktik, Pak Isbula. Assalamualaikum Pak, Ibu Yanti. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Tujuan kegiatan kita pada hari ini
pembukaan masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama saya mengacu pemahaman siswa, menggali siswa dengan memberikan sebuah video, lalu siswa menyimaknya, maka menemukan apa yang ada di dalam video atau pesan apa yang disampaikan kepada mereka, lalu mereka menyampaikan. Selanjutnya saya membagi mereka di dalam kelompok secara heterogen, lalu setelah mereka di dalam kelompok membagikan LKPD, mereka berdiskusi sesuai apa yang ada di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Setelah berdiskusi dalam kelompok, mereka melaporkan hasilnya di depan. Selanjutnya di saat mereka melakukan presentasi di depan kelas, ada sesi tanya jawab antara siswa dengan yang dipresentasikan bersama siswa yang tidak dipresentasi. Lalu ketika ada pertanyaan, saya sebagai guru saya menyempurnakan jika yang masih ada yang dialami oleh siswa. Selanjutnya masuk pada tahap penutup, situ karena ada melakukan proses, lalu ada refleksi, selanjutnya menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, lalu terakhir diakhiri dengan doa. Oke, baik, luar biasa ya Bu Yanti yang kita menjelaskan area pengembangan yang dilakukan dalam kelas. Tadi ada dua ya, ada pemahaman konsep, juga ada keterampilan kritis ya, dan juga rekaman kegiatan sudah disampaikan oleh Bu Yanti secara bertahap dari kegiatan awal, kegiatan inti, juga sampai pada kegiatan penutup dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Luar biasa ya Bu Yanti. Menurut Ibu, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil ataukah belum? Area pengembangan yang sudah saya laksanakan sesuai strategi yang saya siapkan, memang semuanya terlihat baik, tetapi masih ada terdapat beberapa siswa yang mengalami kendala ketika di dalam berdiskusi. Terlihat ada beberapa siswa yang kurang proaktif. Kalau di saat ada siswa juga yang kurang memiliki rasa percaya diri di dalam proses berdiskusi atau melakukan hasil. Ada kendala-kendala atau kekurangannya yang Ibu temui saat proses pembelajaran di kelas ya, seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ada siswa tadi yang kurang aktif pada saat proses diskusi bersama teman-teman, terus ada siswa yang kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat mereka seperti itu. Berarti ada dua hal yang saya amati di sini. Ada yang pertama kurang aktif dalam berdiskusi, dan yang kedua kurang percaya diri. Yang pertama kurang aktif dalam diskusi. Apa yang saya lakukan ini adalah strategi yang saya siapkan. Mungkin saja bahwa saya menyiapkan sesuai ide saya. Nah, saya kurang mendekatkan diri atau belum mendekatkan diri kepada diri sebenarnya itu ada siswa yang tidak sukanya berdiskusi. Mungkin ada yang suka yang mengamati langsung dibuat, ada yang suka yang bergerak. Nah, ini yang saya buat itu berdasarkan ide saya. Jadi kurang memperhatikan untuk saya minat belajar siswa itu. Terus yang berikut ibu kurang percaya diri. Nah, siswa di sini yang kurang percaya diri terutama di dalam melakukan presentasi buka. Nah, saya melihat bahwa karena memang faktor kebiasaan siswa kurang terbiasa dengan menampil atau berdiskusi di depan banyak orang. Iya, baiknya luar biasa. Baik, seperti yang Ibu Yanti sampaikan tadi, bahwa siswa itu kurang aktif ataupun kurang percaya diri tadi dalam proses pembelajaran itu, karena mungkin strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu Yanti terapkan itu belum memenuhi kebutuhan belajar dari siswa itu sendiri. Baik Bu Yanti, seperti yang Ibu Yanti sampaikan tadi, berdasarkan pengalaman Ibu juga yang dirasakan itu, bahwa anak-anak tadi kurang aktif dalam proses pembelajaran, seperti dalam diskusi kelompok bersama teman-temannya, dan juga ada siswa yang masih belum percaya diri pada saat proses pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu Yanti apa yang menjadi permasalahan dengan anak-anak tersebut? Permasalahan yang saya temukan di dalam proses pembelajaran tadi seperti siswa yang kurang aktif, kurang ada yang percaya diri. Saya melihat bahwa strategi pembelajaran yang saya gunakan itu
adalah sesuai rencana yang sesuai keinginan saya. Saya melihat bahwa siswa kurang aktif, di mana saya tidak mengarahkan mereka atau bertanya kepada mereka tentang idenya, maunya seperti apa pembelajaran yang akan terjadi di dalam kelas. Dan tentunya pasti siswa banyak punya gaya belajar atau kemauan belajar mereka masing-masing. Mungkin ada yang sukanya hanya mengamati, yang bergerak, yang video. Nah ini yang belum saya mendekatkan diri saya kepada mereka. Kedepannya pasti saya akan mencoba dan terus mendekatkan diri, bertanya kira-kira keinginan mereka dalam proses pembelajaran seperti apa. Kalau kurang percaya dirinya itu karena siswa ini dia tidak terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang, terutama bagaimana berbicara di antara teman saat berdiskusi. Oke, baik Bu Yanti ya. Jadi Ibu Yanti telah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu temukan di kelas dengan rencana yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa akan mendesain pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga tadi dengan saya diri anak itu Ibu Yanti bisa membimbing anak dengan baik ya Ibu Yanti. Mudah-mudahan apa yang kalian berencanakan ini dapat direalisasikan dan lebih baik dari yang kemarin. Kira-kira kapan ini Ibu Yanti akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah dilakukan? Baik Bu, terima kasih. Yang tentunya namanya proses pembelajaran pasti tidak akan berakhir. Dalam rencana akan saya lakukan itu di pertemuan selanjutnya, terutama pada pertemuan minggu depan, pasti saya akan merencanakan atau mendesain kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa itu terlihat atau siswa lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Oke, baik Ibu, luar biasa. Saya juga mengharapkan yang sama, semoga Ibu segera melakukan perbaikan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang Ibu sudah lakukan. Terima kasih ya Ibu Yanti atas jawabannya kegiatan ini. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada akun praktik Isbulan untuk memberikan gambaran atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi ataupun kegiatan observasi. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengamati proses pasca observasinya dengan menggunakan metode coaching, jadi memang sudah kelihatan bahwa 3 prinsip yang dilakukan di sana, mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan robot itu sudah nampak, kemudian alur coachingnya juga sudah sesuai dengan alur kita, tujuannya tadi disampaikan, kemudian identifikasi masalahnya itu ada, solusinya itu muncul sendiri dari coachingnya atau guru yang disupervisi, dan ada